Perjanjian antara berbagai suku Madinah. Di samping mempersatukan para muhajirin dengan kaum Ansyar dalam ikatan persaudaraan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin perjanjian antara semua penduduk Madinah. Dengan perjanjian itu bangsa Arab dan bangsa Yahudi dipersatukan dalam kewargaan kota bersama-sama dengan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada orang-orang Arab dan Yahudi bahwa sebelum kaum muslimin muncul sebagai sebuah golongan di Madinah, terdapat hanya 2 golongan di Madinah, tetapi dengan adanya kaum muslimin sekarang jadi ada 3 golongan. Jadi, memang sudah sewajarnya agar bersama-sama mengadakan perjanjian yang mengikat semua golongan dan perjanjian itu menjamin keamanan bagi semua. Persetujuan itu berbunyi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Muslim di satu pihak dan semua lainnya di pihak lain yang sukarela ikut serta dalam perjanjian ini. Jika seorang dari kaum muhajirin terbunuh, kaum muhajirin sendiri yang bertanggung jawab. Kewajiban pembebasan para tawanan mereka pun menjadi tanggung jawab mereka. Kaum Ansyar pun sama-sama bertanggung jawab atas jiwa dan tawanan mereka sendiri. Siapa memberontak atau meruncingkan permusuhan dan kekacauan akan dipandang sebagai musuh bersama. Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua lainnya untuk memeranginya, walaupun andai kata ya anak atau keluarga sendiri. Jika seorang yang tidak beriman terbunuh dalam perang oleh seorang mukmin, maka sanak saudaranya yang beriman tidak akan mengadakan tindakan pembalasan. Tidak akan mereka bantu juga orang-orang tak beriman terhadap orang-orang beriman. Kaum Yahudi yang masuk ke dalam perjanjian ini akan dibantu oleh kaum muslimin. Kaum Yahudi tidak akan dihadapkan pada suatu kesukaran. Musuh-musuh mereka tidak akan dibantu memerangi mereka. Orang tak beriman tidak diperkenankan memberi perlindungan kepada siapapun dari Mekah. Ia tidak akan menjadi wali atas milik seorang Mekah. Dalam peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, ia tidak akan berpihak. Jika seorang mukmin dianiaya tanpa alasan, kaum muslimin berhak memerangi mereka yang aniaya. Jika musuh orang-orang mukmin menyerang Madinah, kaum Yahudi akan berpihak kepada kaum muslimin dan bersama menanggung biaya perang. Suku-suku Yahudi yang berada dalam ikatan perjanjian dengan suku-suku Madinah lainnya akan mempunyai hak yang sama dengan orang-orang Muslim. Kaum Yahudi akan berpegang pada agama mereka dan kaum muslimin pada agama mereka sendiri. Hak-hak kaum Yahudi menjadi hak-hak tiap-tiap pengikutnya. Warga kota Madinah tidak berhak menyatakan perang tanpa disahkan oleh Rasulullah. Tetapi, hal itu tidak mengganggu hak tiap-tiap pribadi untuk mengadakan tindakan pembalasan terhadap kesalahan pribadi. Kaum Yahudi akan memikul sendiri biaya organisasi mereka sendiri dan kaum muslimin pun demikian. Tetapi dalam peperangan, mereka akan bertindak secara terpadu. Kota Madinah akan dipandang suci dan tak dirusak oleh penandatangan perjanjian ini. Orang-orang asing yang mendapat perlindungan warga kotanya akan diperlakukan sebagai warga kota. Tetapi, kaum Madinah tidak akan mengizinkan seorang wanita jadi warga kota tanpa izin keluarganya. Segala perselisihan akan diserahkan kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya. Pihak-pihak yang bernaung dalam ikatan perjanjian ini tidak berhak mengadakan persetujuan apapun dengan kaum Mekah atau sekutunya. Hal itu disebabkan pihak-pihak yang bernaung dalam perjanjian ini sepakat untuk menghadapi musuh bersama. Pihak-pihak itu akan tetap bersatu baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang. Tidak ada pihak yang akan mengadakan perdamaian secara tersendiri. Tetapi, tidak ada suatu pihak yang bertindak melampaui batas dapat dikenai ancaman hukuman. Sesungguhnya Tuhan itu pelindung orang-orang yang benar dan orang-orang mukmin, dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Hisham. Demikianlah perjanjian tersebut secara singkat disusun dari carik-carik naskah yang diperoleh dari catatan sejarah. Perjanjian itu menekankan, tanpa ragu lagi, bahwa dalam pemecahan perselisihan di antara golongan-golongan di Madinah, dasar yang menjadi pedoman adalah kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Mereka yang melampaui batas norma-norma dipandang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran itu. Perjanjian itu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bertekad bulat untuk bertindak dengan hormat dan kasih sayang terhadap warga kota Madinah lainnya dan untuk memandang serta memperlakukan mereka sebagai saudara. Jika perselisihan dan pertentangan kemudian timbul, maka tanggung jawabnya terletak pada kaum Yahudi. Seperti telah kami katakan, 2 atau 3 bulan telah berlalu sebelum kaum Mekah dapat memperbaharui permusuhan berencana mereka terhadap Islam. Suatu peristiwa dialami oleh Sa'd bin Mu'adz, pemimpin suku Aus dan Madinah yang datang ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah. Abu Jahal melihatnya melakukan tawaf dan berkata, sesudah memberi perlindungan kepada Muhammad, si pemberontak itu, apakah kamu sangka bahwa kamu dapat datang ke Mekah dan melakukan tawaf dengan damai? Apa kalian sangka dapat melindungi dan menyelamatkannya? Aku bersumpah dengan nama Tuhan, jika tidak karena Abu Sufyan, kamu tidak akan pulang dengan selamat kepada keluargamu. Sa'd bin Mu'adz menjawab, percayalah, jika kalian,
Kau Mekah, melarang kami mengunjungi dan bertawaf di Ka'bah, kalian tidak akan aman dalam perjalanan ke Syria. Kira-kira pada saat itu Walid bin Mughiro, salah seorang pemimpin Mekah, menderita sakit keras. Para pemimpin Mekah lainnya sama-sama duduk di situ. Walid tak dapat menahan diri dan mulai menangis. Para pemuka Mekah merasa heran dan bertanya, mengapa ia menangis? Apakah saudara-saudara sangka aku takut mati? Tidak, bukan mati yang aku khawatirkan. Aku sangat khawatir jangan-jangan agama Muhammad akan tersebar dan Mekah juga akan dikuasainya. Abu Sufyan menegaskan kepada Walid bahwa selama mereka hidup, mereka akan mencegah tersebarnya agama itu dengan jiwa raga mereka. Homis, Jilid 1.